Jumpa kembali di channel Omas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Aku Rapopo Teror Kolektor Tentang Dosa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah wacana, saya ingin berbagi sebuah edukasi kepada anda-anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan saat ini Anda sedang gundah gulana akibat dari teror kolektor, entah itu kolektor dari debt call-nya, kolektor yang menagih dengan cara datang ke rumah ataupun datang ke tempat Anda bekerja, entah itu dilakukan oleh kolektor desk call-nya, kolektor yang menagih dengan cara menelpon nomor handphone ataupun mungkin menelpon nomor fix line Anda. Inti dari teror dari kedua kolektor ini tidak lain tidak bukan membawakan sebuah topik menteror debiturnya dengan sebuah sudut pandang religi atau berbicara tentang dosa. Dan di kesempatan kali ini, di video ini, saya hanya sebatas membagikan pengalaman saya kepada anda-anda sekalian. Pengalaman saya 8 tahun yang lalu ketika kolektor menyerang saya dengan topik dosa. Dikarenakan topik kita ini adalah tentang dosa, itu artinya segala sesuatunya kembali lagi tergantung dari masing-masing pribadi, masing-masing individu. Dikarenakan masing-masing individu ini mempunyai sebuah keyakinan atau agama yang dianut dari segi religi, di mana antara saya pola pikirnya atas keyakinan agama yang saya anut dengan Anda yang bisa jadi kita mempunyai sebuah agama yang sama atau keyakinan yang sama, akan tetapi sudut pandang religinya berbeda. Apalagi pada anda-anda sekalian yang mungkin mempunyai agama yang atau keyakinan yang berbeda dengan saya. Dengan harapan ketika Anda menonton video ini, ambillah segi positif yang Anda anggap ini sebatas sebagai sebuah pencerahan atau versi saya. Dan jika mana di video ini setelah Anda lihat ada yang kurang berkenan atau tidak cocok dengan keyakinan agama yang Anda anut atau religi yang Anda yakini, saya dengan sangat berbesar hati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akan mulai masuk membahas topik kita ini. Aku rapopo diteror oleh kolektor tentang dosa. Saya memulai mengatasi teror kolektor tentang dosa ini senantiasa flashback di masa lalu saya di waktu kecil. Jadi saya sangat ingat bahwa kata dosa itu saya diperkenalkan pertama kali adalah dari orang tua saya, dari ayah ibu saya. Kemudian saya juga mulai diperkenalkan, mulai dinasihati, dikasih sebuah ajaran dari kakek nenek saya, dan juga bisa jadi dari bibi atau paman saya. Dan satu lagi orang yang senantiasa mengajarkan arti atau kata-kata dosa bagi saya yang saya ingat adalah guru saya. Dan yang saya ingat lagi adalah
pembimbing atau pemuka agama yang saya anut di masa saya kecil bersama orang tua saya, yang seringkali mereka berikan atau menasihatkan saya bahwa Hani, jadilah anak yang baik. Kepada orang tua harus menurut, harus hormat, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh membangkang, ngeyel, atau tidak, bahasa Jawanya tidak menghormati. Jika itu Anda lakukan, Anda itu saya maksudnya, akan berdosa. Kemudian nasihat yang masih saya ingat, Hani, jadilah orang yang baik, jangan suka menipu, dan jika mana Anda menipu, Anda itu saya, kamu akan dosa. Kemudian di masa kecil saya tak jarang saya berantem dalam arti entah itu secara kata-kata, entah itu saya melakukan sebuah action atau tindakan fisik dengan kakak saya ataupun mungkin dengan sepupu saya atau mungkin dengan teman sepermainan seumur saya. Dan di sana tak lupa orang tua selalu menyampaikan kata-kata yang sama. Jangan menyakiti orang, jangan suka berantem, jangan jahati orang, karena itu akan dosa. Dan yang masih saya ingat juga, ketika masih kecil saya dikasih sebuah pesan bahwa jangan sampai membunuh walaupun itu hanya seekor hewan. Dan kebetulan di masa kecil saya piara anjing, saya piara ikan, saya piara kelinci, saya piara ayam. Dan di situ saya dikasih sebuah nasihat bahwa walaupun itu hanya sekedar hewan, tidak artinya kamu boleh semena-mena melakukan mereka. Apalagi diusahakan untuk tidak melakukan bunuh hewan tersebut, karena itu akan dosa. Dan mereka ini, terutama ayah ibu saya, terutama kakek dan nenek saya, mempelajari ini agar supaya perilaku saya adalah baik adanya. Karena di situ mereka mulai mengajarkan bahwa hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan pada Tuhan kita, pada Sang Pencipta kita. Dan dengan berjalannya waktu, saya dewasa, saya mulai SD, saya mulai melihat atau mengenal adanya sekolah di SD, mengenal adanya hukuman. Jadi selain adanya dosa, agar supaya segala perilaku kita itu baik adanya, tidak bergiling, tidak semau gue, ternyata ada pendamping dosa, yaitu sebuah hukuman atau sebuah aturan yang dibuat, dan jika mana kita melanggar, kita akan kena hukuman. Dan saya di SD sudah sangat ingat ketika saya berantem dengan teman sekelas. Ternyata selain saya akan kena dosa seperti yang telah diajarkan oleh orang tua saya, kakek nenek saya, ternyata ada pendampingnya. Jika ini saya masih lakukan, saya kena
bahasa Jawanya disetrap atau dihukum. Jadi saya dan teman saya yang berantem akan dipanggil, disuruh berdiri di depan kelas selama pelajaran, atau istilahnya disetrap. Bahkan saya waktu masa-masa sekolah pernah melakukan bolos bersama teman dan akhirnya ketahuan, dan akhirnya saya juga disetrap, dihukum dengan cara berdiri di lapangan basket, dan juga disertai hukuman kedua menulis saya berjanji tidak akan pernah melakukan hal yang sama 1000 kali. Dan setelah saya dewasa, saya semakin mengenal lagi, dan ketika saya mulai belajar naik motor, ternyata tuh ada banyak syarat. Yang pertama pastilah kelengkapan surat. Salah satunya persyaratan untuk naik motor harus ada surat izin mengemudi, dan saat itu saya tidak punya. Dan pada saat saya naik motor, kebetulan ada tilangan atau momen, dan akhirnya saya kembali lagi kena masalah, ditilang atau ditangkap polisi karena tidak bawa SIM atau belum punya SIM. Dan di sana semakin membuka wacana saya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini banyak sekali diatur oleh banyak sekali peraturan, dan jika mana kita melanggar, selain yang tadi saya kecil ada konsekuensi dosa, juga ada konsekuensi hukuman. Jadi itu basicnya dulu saya mengutarakan bahwa ternyata saya simpulkan dalam hidup ini saya harus bertanggung jawab pada 2 hal. Yang pertama terkait dosa, saya bertanggung jawab pada yang kuasa, Tuhan saya yang memberi saya kehidupan. Segala tindakan perilaku saya diharapkan oleh orang tua saya, diharapkan oleh kakek nenek saya, diharapkan oleh paman bibi saya, saudara-saudara saya untuk berlaku baik, agar supaya kita ingat senantiasa bahwa di kehidupan ke depan setelah kita meninggal, kita diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah kita lakukan, terutama perbuatan yang buruk. Dan yang kedua, ada yang namanya aturan atau tata tertib, atau diatur dalam sebuah kitab undang-undang. Dan setelah saya simpulkan, setelah saya dewasa, ada 2 kitab perdata dan pidana, di mana jika mana dalam berperilaku kita semau gue dan perbuatan kita itu melanggar sebuah aturan, terutama melanggar sebuah pasal pidana, kita selain dosa akan dihukum oleh negara. Itulah yang saya yakini, ternyata hidup diatur oleh 2 hal. Dan satu lagi yang juga harus kita perhitungkan adalah hukum masyarakat. Jadi kalaupun kita tingkah lakunya melanggar dosa, tapi juga belum melanggar sebuah pasal pidana, jika mana kelakuan kita jelek, efeknya adalah kita akan dihukum oleh perilaku kita yang jelek, akan dihukum oleh masyarakat di sekitar kita. Dengan mulailah kita dikucilkan. Jangan bergaul dengan si Hani, orangnya saya umpamakan suka menipu. Saya tidak memakai lagi kata omong kosong karena saya mendapatkan advice dari
Salah satu penonton channel YouTube saya berkomen, jangan omong kosong. Kalau omong kosong ngapain kita bicarakan? Baik, di kesempatan kali ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada pengomen tentang kata-kata omong kosong, dan saya usahakan untuk tidak melakukan hal tersebut dan akan saya ganti dengan sebuah kalimat umpama. Jadi saya kembali lagi ke topik kita tentang dosa. Jika mana kolektor ini menteror saya tentang dosa, ini artinya sebenarnya kolektor tidak berkompeten sama sekali tentang menteror atau mengarahkan kita pada dosa. Karena dosa ini pertanggungjawabannya adalah kita pada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Sedangkan kolektor hanyalah seorang manusia biasa. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak melakukan dosa, apalagi seorang kolektor. Saya akan memberikan sedikit hal yang membuat saya bisa mematahkan teror tentang dosa yang dilakukan oleh kolektor. Ada beberapa hal yang akan saya ceritakan. Di dalam kehidupan ini, semakin saya dewasa, saya sering kali belajar atau ingin tahu tentang sebuah agama. Di Indonesia kita sudah tahu ada beberapa agama. Ada Katolik, ada Kristen, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu. Dan saya contohkan, saya pernah dengar di sebuah ceramah agama Buddha bahwa salah satu yang dianggap sebuah dosa atau karma buruk itu adalah membunuh. Di sana saya mendengarkan ceramah itu dengan sangat detail bahwa membunuh itu adalah dosa. Akan tetapi ada beberapa situasional di mana jika itu memang terjadi atau dilakukan oleh seseorang, itu semua atau dosa atau karma itu akan ditimbang dulu. Ini dosa berat atau dosa ringan, dan dasar penimbangannya itu adalah kenapa itu dilakukan. Jadi di sana saya dengarkan ceramah, contohnya umat atau orang yang berkeyakinan atau beragama Buddha yang kebetulan adalah seorang nelayan. Dia atau di agama Buddha sudah jelas detail bahwa salah satu perbuatan membunuh itu berefek dosa atau karma. Akan tetapi jika mana memang pekerjaannya nelayan, itu ada sebuah toleransi dengan harapan dengan orang ini kedepannya segera mendapatkan sebuah pencerahan dan sebisa mungkin tidak mengulangi perbuatan yang sama, yaitu pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Mereka menangkap ikan, mereka mengangkat ke darat, dari air ke darat, dan otomatis ikan itu mati dan dijual. Dan harapan dengan umat Buddha yang mungkin berprofesi nelayan ini di kemudian hari bisa mengerti tentang bahwa itu adalah perbuatan buruk atau berefek dosa, segera setelah mungkin keturunannya beralih profesi. Itu salah satu yang saya dengar. Kemudian saya juga mendengarkan sebuah kasus-kasus, misalkan ada seorang ibu hamil, dalam proses kehamilannya ini ada sebuah permasalahan kesehatan, atau kalau saya ceritakan efek karambol. Akibatnya jika mana proses kehamilan ini dilanjutkan, bisa jadi ada yang saya cerita ini bisa jadi kemungkinannya anak yang akan dilahirkan menderita cacat.
ataupun anak yang akan dilahirkan ini jika dipaksakan untuk dilanjutkan, bisa jadi ibunya akan mengalami bahaya karena sebuah efek kesehatan, bisa jadi ibunya mati. Dan ketika itu terjadi, pastilah terjadi sebuah dilema. Di satu sisi, jika mana ibu dan bapak atau suami istri yang memutuskan dilahirkan, akan ada mara bahaya yang sudah diprediksi oleh dokter secara medis. Entah itu anaknya cacat, entah itu ibunya meninggal dunia, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dengan sangat berhati-hati, walaupun dalam satu asas agama kalau membunuh itu adalah tidak baik, tapi itu harus dilakukan. Dan akhirnya bisa jadi itu dilakukan aborsi. Akan tetapi perlakuan tersebut juga akan ditoleransi, karena perlu saya tegaskan, agama apapun yang kita anut, seperti yang telah saya sebutkan, entah itu Islam, entah itu Buddha, entah itu Hindu, entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah itu keyakinan lain yang ada di Indonesia ini, senantiasa memberikan kesempatan pada umatnya untuk melakukan pertobatan. Dan satu lagi yang saya sedikit jabarkan pada Anda dulu sebelum saya kembali ke topik kita tentang hutang, adalah dalam suatu negara manapun pasti mempunyai tentara, dan tentara ini ditrain untuk berperang. Dan Anda pasti tahu, jika berperang itu artinya, kalau kita bicara dari segala agama apapun, senantiasa tidak setuju jika ada perang, bahkan jika mana akibatnya saling membunuh. Akan tetapi di semua negara di dunia ini pasti punya tentara. Tentara ini sudah senantiasa ditrain untuk bertindak defense atau bertahan ketika sebuah negara mau tidak mau, suka tidak suka, ada konflik dan akhirnya berperang. Di sini menambah keyakinan saya, semakin meyakinkan saya bahwa ada kondisi tertentu kita, perbuatan yang dianggap dosa itu ada toleransinya. Jadi dari beberapa hal yang telah saya ceritakan, itu yang saya simpulkan. Dan saya mulai kembali ke masalah dosa, tentang tidak bayar atau belum bayar hutang. Jika mana di contoh-contoh yang telah saya utarakan, omong kosong atau umpama, mohon maaf saya menggunakan kata omong kosong lagi, tapi akan saya perbaiki umpama terjadi sebuah pembunuhan, sudah terlanjur terjadi dan orang ini telah mati. Apakah artinya dosa ini tidak bisa untuk dimaafkan? Menurut saya hal itu adalah tidak. Yang kuasa Tuhan kita senantiasa memberikan waktu kita untuk pertobatan. Yang intisari dari segala agama intinya, jika mana ini sudah terjadi dan indikator bahwa kita ini bertobat adalah kita di kehidupan ke depan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, yang jelek itu. Bahkan jika mana dikatakan bertobat adalah tidak akan menjadi orang nasar. Jadi membunuh, membunuh ya gini saja, saya tidak takut di kehidupan ke depan, maksudnya kehidupan kekal, saya bunuh lagi dan itu menjadikan sebuah habit. Itu yang saya yakini sebuah dosa. Akan tetapi jika mana sebuah perbuatan yang saya lakukan dan kebetulan
itu adalah sebuah situasional, dan saya sudah sadar bahwa perbuatan itu dosa, dan saya bisa menekan di hati nurani untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, bertobat. Rasanya apa yang dianggap dosa atau pertanggungjawaban pada kita, pada Tuhan kita, akan ada sebuah pengampunan. Dan kasus saat ini gagal bayar hutang kartu kredit ini, seperti yang telah saya katakan di video-video saya yang lalu, bahwa ini belum final. Beda dengan tadi, sudah terlanjur bunuh. Artinya orang yang terbunuh tidak bisa hidup lagi. Kalau saat ini sedang gagal bayar, ini belum final. Hari ini memang belum bayar hutang, tapi yang saya yakini ke depan saya akan bekerja lebih baik, lebih giat, dan tidak melanggar dosa. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan saya atau Yang Kuasa akan memberikan kesempatan saya untuk bangkit. Dan indikatornya sebagai orang Nasara atau enggak, atau bisa dicap kamu dosa jika mana di kehidupan ke depan saya sudah dalam kondisi baik, mapan, mempunyai hidup yang sudah tidak berkekurangan, segala kebutuhan sudah terpenuhi, tapi saya malah untuk foya-foya dan tidak bayar hutang, itu hati nurani saya akan pasti berontak. Kamu dosa lo, ada hutang dan kamu punya uang tapi kamu tidak bayar hutang. Itu di hati nurani saya akan berontak. Karena di kehidupan ini ada istilahnya yang menasihati, ada sisi buruk, ada sisi negatif. Ngapain bayar hutang? Mending tinggal beli mobil, satunya jangan, itu dosa. Itu selalu saya pelihara di hati nurani saya. Jadi ketika kolektor menteror saya tentang dosa, keputusan saya adalah EGP atas kolektor tersebut. Dan ada beberapa hal kenapa saya memutuskan EGP ketika teror kolektor itu sedang berlangsung tentang dosa. Kolektor berkata dosa atau menyerupai sebagai seorang pemuka agama tidak lain tidak bukan hanya tujuannya agar supaya debitur bayar hutang apapun caranya. Mereka tidak pernah memikirkan cara yang ditempuh untuk bayar hutang ini halal atau tidak, dosa atau tidak, itu tidak pernah dipikir. Yang penting kamu tak teror, kamu bayar hutang, saya dapat gaji, saya dapat insentif, selesai. Dan perlu saya ingatkan, Anda tidak perlu takut ketika kolektor berkata dosa, karena apa yang dilakukan dia pun, kolektor entah itu debkol atau deskol, juga melanggar dosa, menghalalkan segala cara. Sedikit saya ulang di video-video saya yang lalu sudah saya ucapkan, tidak jarang deskol menempuh segala cara ataupun debkol menempuh segala cara, dan di mindset mereka selalu mencari kambing hitam agar supaya anggapan bahwa saya melakukan dosa itu dikarenakan kamu tidak bayar hutang. Ini semua yang bisa menilai Anda sekalian. Wong Anda melakukan dosa kok menyalahkan orang? Ya ini kan tak lakukan kan karena kamu nggak bayar hutang, jadi saya menghalalkan segala cara. Silahkan bagi penonton video ini menilai tindakan itu benar atau salah. Jadi berkambing hitam atas karena kamu tidak bayar hutang, ya saya melakukan DVD tempera, mengganggu sana sini. Saya menelpon kantormu supaya Anda risih, Anda takut, seluruh kantormu terganggu, dan jika kamu tidak segera bayar hutang supaya Anda dipecat.
perbuatan itu apakah Anda penteror tidak dosa? Tidakkah Anda berpikir debitur yang Anda teror ini ternyata adalah bisa jadi tulang punggung dari beberapa anak ataupun orang tua yang ada, ataupun saudara yang ada, yang bergantung hidupnya dari debitur Anda yang saat ini sedang mengalami kesukaran? Apakah yang Anda lakukan ini bukan dosa? Saya kasih contoh lagi. Ketika Anda melakukan teror, menelpon ke sana kemari yang bukan pemilik hutang dengan tujuan menciptakan kolektor siluman, entah itu keluarga inti, entah itu saudara, dan akhirnya terjadi clash, terjadi perpecahan. Bisa jadi antara anak dan orang tua jadi bersitegang, bisa jadi malah putus hubungan. Yang Anda lakukan itu high debt call atau death call. Apakah Anda tidak ingat bahwa itu dosa? Dan sebelum saya tutup video ini, saya akan berikan sebuah gambaran lagi yang biasa dilakukan oleh debt call. Ketika Anda mengancam, ketika Anda menakut-nakuti debiturmu dengan cara yang seringkali tidak benar dan berefek si debitur ini stres, takut, dan bisa jadi mungkin sakit, bisa jadi mungkin meninggal dunia. Meninggal dunia bisa jadi sakit ataupun karena putus asa dan akhirnya bunuh diri. Apakah Anda berpikir ketika Anda menjalankan pekerjaan Anda ini, jika mana Anda melakukan cara-cara yang tidak benar, akan membuat sebuah dosa yang luar biasa? Yang terakhir, ketika Anda memfitnah debitur Anda, khususnya diskon, katanya Pak Hani yang pakai kartu kredit itu adalah Anda, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi. Jadi Pak Hani suruh menagih pada Anda. Anda telah memfitnah, dan itu artinya ingat, di kehidupan ke depan, apapun keyakinan yang Anda anut, agama yang Anda anut, itu semua harus Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan Anda atau yang kuasa Anda. Jadi inilah topik kita, inilah video kita, bahwa aku rapopo di teror kolektor. Saya melakukan manajemen mindset, saya mendekatkan sebuah religi yang saya yakini, bahwa apa yang saya lakukan, khususnya berhenti sementara atau bayar kartu kredit ini, belum bisa dikatakan dosa, karena saya masih mempunyai sebuah kesadaran hati nurani bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebatas mendahulukan yang emergensi, skala prioritas. Dan sampai hari ini pun saya merasa dalam kehidupan, dalam bekerja, fokus untuk membesarkan anak-anak saya, menyekolahkan mereka yang terbaik. Dan memang realitanya kondisi finansial saya belum punya kekuatan untuk melakukan atau menyelesaikan pembayaran tersebut. Akan tetapi, seperti yang telah saya ungkapkan di video-video saya sebelumnya, saya berpegang teguh dengan sebuah asas. Di kemudian hari, ketika kondisi finansial saya sudah membaik, tugas saya sebagai seorang ayah memberikan sekolah, memberikan fasilitas pada anak-anak saya sudah selesai,
saya pastikan akan menyelesaikan bayar hutang tersebut, karena hal ini tidak ada expired date. Sebelum saya tutup video, saya katakan pada Anda gagal bayar hutang 1 tahun. 1 tahun ini belum bisa mendapatkan sebuah pendapatan yang memadai untuk menyelesaikan hutang, atau skala prioritas masih ada yang dipentingkan. Mau 2 tahun pun juga tidak ada masalah, mau 3 tahun pun juga tidak ada masalah, mau 10 tahun pun juga tidak ada masalah. Yang pasti adalah kesadaran Anda bahwa ini Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan Anda yang kuasa Anda, karena memang belum bisa untuk memprioritaskan bayar, dan ini sah-sah saja. Jadi ketika kolektor menteror itu, pertanyakan pada hati nurani Anda, pertanyakan dengan hubungan komunikasi Anda dengan Tuhan Anda, ilahi Anda. Apa yang saya lakukan memang belum waktunya, dan saya bertanggungjawabkan. Kecuali kalau Anda sudah berhidup mewah, berkecukupan, punya rumah, punya mobil yang dahsyat banyak, dan tetap mengabaikan hutang, saya rasa hati nurani Anda akan berontak bahwa itu adalah dosa. Dan sementara kita memang tidak membohongi hati nurani, jalan saja sesuai dengan apa yang Anda yakini. Karena segala perbuatan ini, pertanggungjawaban untuk topik dosa adalah pada yang kuasa yang memberikan kita hidup. Itulah topik kita. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengambil dari sisi positifnya. Dan jika mana ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.